Oke, ini pagi saya mau coba jalan menuju kota Singkawang. Jadi nanti saya coba reviewkan perjalanan saya dari rumah menuju ke kota Singkawang. Coba dulu Mak, jangan dulu. Kebetulan tadi malam juga hujannya turun deras semalaman di kota Pontianak. Ini mudah-mudahan nanti sampai ke kota Singkawang lumayan bersahabat cuacanya. Ini kita udah sampai di Jalan Adi Sucipto. Oke, jadi Jalan Adi Sucipto ini terbagi menjadi dua. Yang satunya masuk wilayah Kabupaten Kuburaya nih, satunya lagi masuk ke ke kota Pontianak. Ini kita masuk selamat datang di Pontianak. Jadi ini kita masuk Sudarso, sekitaran Rumah Sakit Sudarso di sini. Nah, ini kita memasuki Jalan Adi Sucipto tapi berada di kota Pontianaknya. Jalan Adi Sucipto. Setelah kita melewati Jalan Adi Sucipto, ini nanti kita akan terus jalan menuju ke Jalan Imam Bonjol. Nah, nanti di depan sana ada semacam jembatan. Nah, setelah jembatan itu kita akan masuk di Jalan Imam Bonjol. Oke, ini kita udah sampai di Jalan Imam Bonjol. Nah, ini nanti tembusnya sampai ke Jalan Tanjung Pura kota Pontianak. Sebelum Jalan Ayani 1, Ayani 2 terbentuk, ini adalah jalan utama yang menghubungkan dari kota Pontianak menuju Bandara Supadio. Mungkin teman-teman kita yang dulu di tahun 90-an atau 80-an pernah menginjakkan kaki di sekitaran jalan ini. Nah, kira-kira perkembangannya semacam ini. Kalau dulu di sini bisa dikatakan sebagai jalan utama, tapi untuk sekarang pusat pembangunan itu berada di jalur Jalan Ayani. Nah, di situ ada ketemu dengan beberapa instansi-instansi, termasuknya ada kantor gubernur, Polda, Bank Indonesia, semuanya berada di jalur Jalan Ayani sana. Oke, ini kita sudah mendekati simpang 4 lampu merah yang ke kanan menuju ke ini Tanjung Hilir, yang ke kiri menuju ke Ayani. Nah, terus yang lurus bisa tembus sampai ke ini Tanjung Pura. Kita ke arah kanan. Oke, jadi sekali lagi ini perjalanan saya sengaja saya buatkan reviewnya supaya kita tahu seperti apa suasana perkembangan jalanan ataupun kota-kota yang ada di Kalimantan Barat yang saya lalui nanti.
Tadi kita akan melewati Kabupaten Kuburaya. Pertama saya keluar itu masuk di Kabupaten Kuburaya, kemudian masuk lagi di perbatasan Kota Pontianak. Ini sekarang udah masuk di Kota Pontianak. Nanti nggak jauh dari sini, keluar dari Batu Layang, terminal Batu Layang itu kita akan sampai di Kabupaten Mempawah. Setelah Kabupaten Mempawah nanti kita lanjut lagi di Kabupaten Pekayang, terus setelahnya kita lanjut lagi ke ke Kota Sintawang. Jadi kira-kira semacam itu perjalanannya kita. Nah, yang sekarang ini yang kita lihat di sebelah kiri ini adalah jembatan baru. Oke, kita lewat kiri biar enak lihatnya. Nah, jadi ini adalah jembatan tol Kapuas, jembatan 1. Jembatan Kapuas 1 atau orang sini menyebutnya jembatan tol Kapuas. Di sini karena sering terjadi kemacetan waktu-waktu jam-jam sibuk gitu. Nah, sekarang sudah dibuatkan jembatan satu lagi yang di sebelah kiri. Tujuannya supaya nantinya ketika jam-jam sibuk bisa melancarkan lalu lintas di sekitaran jalur ini, di sekitaran jembatan ini. Yang kita lewati ini bawahnya adalah Sungai Kapuas. Jadi jembatan ini lumayan panjang. Nah, ini yang di sebelah kiri, progres pembangunannya kurang lebih semacam ini. Hampir jadi, bisa dikatakan ini tinggal nyambung yang tengah-tengahnya aja, satu sambungan gitu. Ini nanti kalau misalkan kita mau pergi ke keraton juga itu bisa ke kiri. Ini ada pintu gerbang besar. Nah, ini kita bisa lihat ada bis-bis yang ngetem di sini. Ini bis-bis jurusan ke daerah kota ataupun kabupaten yang ada di sekitaran Kalimantan Barat, yang perjalanan itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam, termasuk ke arah Seluas itu masuk Kabupaten Bengkayang, itu perjalanannya kurang lebih sekitar 7 jam dari Kota Pontianak. Kemudian ke arah Sambas kurang lebih sekitar 6 jam dari Kota Pontianak, Kartiasa Sambas. Terus ke arah Entikong juga kayaknya ada juga yang dari sini. Jadi biasanya untuk bis-bis kecil, bis endel itu ngetemnya di situ. Oke, ini kita udah mendekati Simpang Tanjung Hilir. Kita ngisi bensin terlebih dahulu di sini. Nah, ini kita udah masuk wilayah Tanjung Hilir. Oke, ini selanjutnya kita akan melewati jembatan Landak. Ya, di bawah ini Sungai Landak bisa dikatakan. Dan di sini jembatannya udah punya udah kembar, udah 2 jalur. Jadi jarang terjadi kemacetan. Apalagi daerah sini ini udah nggak begitu ramai untuk lalu lintas kendaraannya. Beda dengan yang tadi yang di jembatan Kapuas 1, itu memang padat sekali penduduknya, sekitaran situ kan memang ramai gitu. Jadi untuk akses ke kota, dari seberang ke kota itu sangat padat. Oke, ini kita udah sampai di Pasar Siantan atau Kota Kecil Siantan.
yang berseberangan dengan kota Pontianak. Jadi untuk sampai sini itu biasanya harus melewati jembatan Kapuas 1 terlebih dahulu mungkin, atau dengan menggunakan kapal feri pelampung. Jadi yang memisahkan dari kota Pontianak dengan Pasar Ciantan ini adalah Sungai Kapuas. Ya, letak lokasinya itu berseberangan dengan kota Pontianak, kira-kira semacam itu. Jadi ini suasana pagi, baru sekitar 6:30. Nah, kita bisa lihat suasana pasarnya belum begitu ramai karena memang mungkin aktivitasnya nanti sekitar jam 8 untuk ramainya pasar ini. Tapi untuk lalu lalang mereka warga sekitar sini yang pengen berangkat kerja ataupun ngantar anak sekolah sudah mulai ramai. Tugu Katulistiwa, tugu ikonik yang berada di kota Pontianak. Jadi dari Ciantan tadi untuk sampai sini paling butuh waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Oke, ini sebagai salah satu tugu Katulistiwa yang dibangun di sekitaran kota Pontianak. Jadi garis Katulistiwa itu membentang melingkari globe, melingkari bumi, termasuknya kalau di wilayah Indonesia itu ada yang dilewati itu termasuk daerah Sumatera, kemudian ada lagi yang di Kalimantan termasuk di sini, kemudian ada juga yang ada di daerah Sulawesi sampai Papua, kemudian Papua Nugini juga sampai ke daerah Brasil mungkin, perkiraan semacam itu. Jadi membentang ataupun melingkari bumi. Nah, termasuknya untuk wilayah Kalimantan tepat di maksudnya di Kalimantan Barat, maksudnya itu tepat di daerah kota Pontianak. Jadi dibuatkan tugu yang lumayan bagus di sini. Nggak tahu kalau tempat-tempat lain apa semegah ini atau enggak. Jadi yang kita lihat itu semacam ini, itu kelihatan hanya tugu biasa gitu. Tapi kalau kita masuk, kita akan ketemu ruangan yang di dalamnya itu ada beberapa apa namanya gambar-gambar atau ruangan yang memperlihatkan apa ya, sejarah terbuatnya ini Tugu Katulistiwa. Jadi ada Tugu Katulistiwa yang asli yang terbuat dari kayu ulin di dalam itu. Kemudian kita bisa muter-muter di dalamnya untuk lihat isi dalam dari Tugu Katulistiwa itu. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke, ini kita udah sampai di Terminal Batu Layang, depan Terminal Batu Layang. Kita mau coba mampir terlebih dahulu di sini. Oke, jadi terminal ini dulunya sebagai salah satu terminal terbesar yang ada di kota Pontianak, tapi sekarang sudah nggak aktif lagi. Jadi kondisinya kurang lebih semacam ini. Dulu paling ramai. Mereka yang berasal dari mobil-mobil ataupun bis-bis yang berasal dari kota-kota lain yang ada di Kalimantan Barat itu berhentinya di sini. Baru nanti kita akan lanjut lagi menggunakan bis kota. Jadi ada yang dari Sanggau turunnya di sini, dari Sambas turunnya di sini, mungkin dari Bengkayang juga itu turunnya di sini semua. Tapi terus nanti setelah sampai sini ada bis pengangkut yang masuk ke kota, yaitu bis kota dulu. Tapi sekarang sudah lain lagi. Di sini udah nggak berfungsi lagi. Jadi memang kondisinya sekarang semacam ini dan sepi, bisa dikatakan sepi. Paling ada sisa 1-2 itu warung kopi yang masih aktif dan nggak seramai kayak dulu lagi. Oke, jadi ini mungkin buat teman-teman yang dulu pernah punya kenangan di sini, di daerah kota Pontianak, tepatnya di Terminal Batu Layang. Ini kira-kira sekarang kondisinya. Oke, kita lanjut lagi. Dan dari Batu Layang ini kita nanti akan ketemu perbatasan antara kota Pontianak dengan kota Mempawah atau Kabupaten Mempawah. Kita keluar lagi.
Oke. Nah ini kayak semacam bis-bis ini sekarang juga nggak masuk lagi ke dalam, karena mungkin ada beberapa penumpang yang cukup berhenti di depan di pinggir jalan. Termasuk yang tadi kita lewat waktu di Tanjung Hilir atau Tanjung Hulu atau Tanjung Raya itu, ada beberapa bis itu berhentinya di sana atau ngetemnya di sana. Oke, ini kita masuk di Kabupaten Mempawah, ada pintu gerbang gitu. Nah ini kita udah masuk Kabupaten Mempawah, jadi kurang lebih sekitar 1 jam dari sini bisa sampai ke Kota Mempawah, Kalimantan Barat. Oke, jadi teman-teman kita sekarang udah sampai di Sungai Pinyu, di kota Sungai Pinyu atau Pasar Sungai Pinyu. Kita mau coba mampir sebentar di sini. Ini kita udah sampai di Sungai Pinyu. Dari kota Pontianak sampai sini kurang lebih sekitar 45 menit, hampir 1 jaman gitu. Dan nanti dari sini kita akan lanjut menuju ke Mempawah, Kota Mempawah. Oke, kita minum dulu nih. Pagi ini cuaca lumayan kurang bersahabat, dari Purun sampai sini itu tadi ketemu dengan gerimis. Ini sekarang udah mulai turun, udah mulai reda lagi, dan mudah-mudahan sampai ke Singkawang tidak hujan. Oke, ini kita lanjut jalan lagi. Di depan kita ini ada simpang 3 maksudnya, yang lurus terus nanti bisa sampai ke arah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah ini yang ke kiri bisa sampai tembus pertama ke Kabupaten Mempawah terlebih dahulu, Kota Mempawah, kemudian bisa sampai ke Sambas. Ya, bisa sampai Sambas nantinya. Nah ini kira-kira jembatan yang ada di sekitaran Kota Mempawah. Kabupaten Pontianak itu pecah menjadi 3, menjadi Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Ini yang kita masuk wilayah Kabupaten Mempawah dengan ibu kotanya Kota Mempawah. Oke, jadi kira-kira seperti ini suasana jalanan yang ada di Kota Mempawah, masuk Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Setelah ini kurang lebih 30 menit kita nanti akan ketemu dengan pelabuhan baru, pelabuhan terbesar yang ada di Kota Mempawah ataupun yang ada di Kalimantan Barat.
Oke, teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Pasar Semudun ya. Oke teman-teman, ini kita udah sampai Sungai Kunyit. Saya coba mampir dulu ke sini. Jadi di Sungai Kunyit ini ada perusahaan pelabuhan terbesar yang ada di Kalimantan Barat. Ini kalau jalan yang saya lewati ini dulunya sebagai tempat masuknya sebuah wisata Pantai Kijing, tapi sekarang Pantai Kijingnya udah berubah menjadi sebuah pelabuhan. Nah ini jadi kalau masuk kita di sini bayarnya. Dulu ini sempat terkenal untuk daerah sini, wisata Pantai Kijing, itu berada di dekat Kecamatan Sungai Kunyit. Nah tapi sekarang udah berubah, itu sekarang udah menjadi pelabuhan terbesar untuk wilayah Kalimantan Barat. Saya mau coba lihat dari atas, minggir ke tepian pantai, ke tepian laut. Nih sekarang bekasnya kurang lebih kayak gini. Oke, ini kira-kira masuknya ke pelabuhan lewat sini ke dalam sana. Ini pelabuhan baru yang kira-kira beberapa bulan yang lalu diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi ini bisa dikatakan pelabuhan terbesar yang ada di Kalimantan Barat. Kita istirahat dulu di sini. Oke teman-teman, kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang. Oke, jadi jembatan ini, sebelum jembatan kita masuk wilayah Kabupaten Mempawah, setelah jembatan kita masuk Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ada semacam gerbang besar. Nah, ini selamat datang di Kabupaten Bengkayang. Ini masuk di Sungai Duri, Pasar Sungai Duri. Pasarnya lumayan besar juga di sini.
Oke, jadi teman-teman, kita udah sampai di Sungai Raya, namanya Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Ini masuk Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Jadi sebagian besar untuk warganya itu ada juga yang tinggal di pulau-pulau sekitar daerah sini. Jadi makanya di sini disebut Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, masuk Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di kota Singkawang. Ini kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Bengkayang dengan kota Singkawang. Jadi ini ada jembatan yang sebelah sana, di sebelah belakang kita adalah masuk wilayah Kabupaten Bengkayang. Dan ini kita yang sebelah sini, depan kita, nah ini kita udah sampai di kota Singkawang. Oke. Oke, ini di depan kita termasuknya sebagai kelenteng ataupun tekong terbesar, tertua yang ada di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi kira-kira semacam ini kota Singkawang yang berada di Kalimantan Barat, kota dengan julukan kota paling toleransi yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau kita datang dari kota Pontianak untuk sampai sini itu butuh waktu sekitar 3 jam. Nah ini, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.